Hai sobat, selamat datang di Mami Konselor. Aku senang bisa menemui kalian lagi melalui channel ini. Siapa sih manusia di muka bumi ini yang tidak butuh teman? Sampai-sampai ada quotes kreatif ala bapak-bapak supir truk yang sehari-hari menghabiskan waktu mereka menaklukkan jalanan yang berbunyi, "Truk aja gandengan, masa kamu enggak?" Memang ya, sebagai manusia, kita itu pasti punya harapan supaya bisa punya teman yang baik tentunya. Yang siapa tahu juga yang sekarang jadi teman bisa berjodoh dengan kita nantinya. Hanya saja, bukan asal berteman. Teman yang toksik justru bisa membuat kita jadi pribadi yang salah jalan nantinya. Kalau begitu, kenali dulu manfaat punya teman yang baik itu apa. Lalu bagaimana cara memilih teman yang baik? Teman yang baik dari asal kalimatnya saja sudah bisa mencerminkan artinya, yaitu teman yang membawa kebaikan. Kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk si teman sendiri. Ciri-cirinya teman yang baik itu seperti apa? Seperti ini. Teman yang baik itu pastinya satu, jujur. Ia tidak akan menutup-nutupi suatu hal hanya demi dianggap jadi baik ataupun demi membuat kita senang saja. Teman yang baik itu justru tidak segan mengkritik kita. Karena ketika kita melakukan suatu kesalahan, ia justru ingin supaya kita tidak sampai keluar jalur dan kita bisa introspeksi diri. Teman yang baik itu juga berpikir terbuka. Tidak mudah mendapatkan teman ataupun menjadi teman yang punya pikiran terbuka. Bisa melihat suatu permasalahan atau sesuatu hal dari berbagai sudut pandang dan tetap mau berempati sekalipun berbeda pendapat. Teman yang baik itu tulus dan dapat dipercaya. Ini sepertinya syarat utama dan penting dari sebuah pertemanan. Sebab kombinasi keduanya jarang bisa ditemui secara bersamaan. Teman yang punya ciri seperti ini harus kalian jaga dengan baik ya. Dan teman yang baik itu pastinya pemaaf. Ciri teman yang seperti ini juga cukup langka untuk kita dapatkan. Mereka yang tidak memendam dendam sekalipun sempat sesekali bertengkar ataupun berselisih paham, itu sangat jarang kita temui di zaman sekarang ini. Nah, setelah kita kenali ciri-cirinya, manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan dari teman yang baik itu? Manfaat punya hubungan pertemanan yang baik itu antara lain memperpanjang umur. Karena kita bisa berbagi dengan orang dalam suka dan duka kita. Itu gunanya teman. Lalu manfaat berikutnya adalah tidak kesepian. Kalian tahu tidak? Orang yang kesepian itu beresiko lebih tinggi untuk didatangi penyakit. Jadi berteman yang positif itu bisa mengurangi resiko didatangi penyakit. Pertemanan yang baik juga akan memberi manfaat, memicu perilaku positif kita, membangun kepercayaan diri kita, dan juga memberi dukungan emosional kepada kita. Wow, kalau sebanyak itu manfaat dari pertemanan yang positif, gimana cara kita memilih teman yang baik? Ini beberapa tipsnya. 1. Untuk mendapat teman yang baik tentu saja, kita sendiri harus punya sikap-sikap dan sifat-sifat yang positif. Hal ini akan membuka kesempatan bertemu dan berkenalan dengan orang-orang yang positif juga. Setelah itu, proaktiflah kalian. 2.
Kalau sudah datang teman-teman yang ingin berteman dengan kita, pilihlah teman-teman yang menghargai pertemanan yang kita tawarkan. 3. Kalau kalian sudah dapat teman yang memang menghargai pertemanan yang kita tawarkan, maka miliki dan berikanlah sikap tulus dan bisa dipercaya untuk memulai dan membina pertemanan yang sedang terjalin ini. 4. Waspada. Hati-hati dengan teman yang sering cemburu melihat Anda berhasil atau selalu menunjukkan sikap pesimis terhadap kita. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah kendalikan ekspektasi kita terhadap seseorang. Karena bagaimanapun juga, semua orang itu manusia biasa, seperti diri kita sendiri. Masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Poinnya adalah jangan terlalu berharap dan menuntut orang lain untuk menjadi seperti yang kita mau. Yang pasti, semakin positif diri kita, maka semakin banyak pula teman-teman baik dan positif yang akan datang dalam kehidupan kita. Kalau ternyata memilah teman itu penting bagi perkembangan emosi kita, maka berhati-hatilah dalam berteman. Dan jangan pernah ragu untuk meninggalkan circle pertemanan yang sifatnya toksik yang sedang membelenggu kita. Well, sekian dulu The Mentor kita kali ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di Mommy Counselor berikutnya. See ya!